Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Tardila Askia Fitrah, mahasiswi terapi okupasi semester 3 tahun 2024 dengan NPM 2406409214. Di sini saya ingin mereview materi terkait mata kuliah epidemiologi yang sudah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester, yaitu terkait apa itu epidemiologi, kemudian tujuan atau fungsinya, serta komponen-komponen terkait epidemiologi. Dari apa yang saya dapatkan, epidemiologi itu intinya dari 3. Yang pertama itu distribusi, kemudian determinan, dan yang terakhir itu adalah populasi. Nah, jadi epidemiologi itu merupakan apa sih? Epidemiologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana penyebaran atau distribusi, baik itu siapa, kapan, di mana, serta determinan atau semacam yang menentukan faktor risiko dan juga penyebab suatu kondisi masalah kesehatan pada suatu populasi di masyarakat. Jadi secara intinya, epidemiologi itu mempelajari bagaimana munculnya sebuah penyakit, kemudian bagaimana penyebarannya, serta bagaimana pencegahannya. Nah, untuk tujuan epidemiologi ini sangat penting. Di sini saya akan menyebutkan 3 secara garis besar tujuan dari epidemiologi. Yang pertama ini untuk menentukan faktor penyebab ataupun juga faktor risiko dari suatu penyakit di masyarakat. Kemudian yang kedua itu untuk pastinya meningkatkan kesehatan kondisi masyarakat, dan yang ketiga itu untuk mengontrol kondisi kesehatan pada masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi dari epidemiologi. Nah, menurut saya juga epidemiologi itu juga sangat penting bagi kita, baik itu profesional terapis okupasi ataupun juga tenaga medis, hingga juga dengan para peneliti di bidang kesehatan. Jadi untuk yang pertama itu sebagai survei kesehatan, data dari epidemiologi itu juga bisa untuk menentukan atau bisa mencari tahu insidensi, prevalensi, faktor risiko dari suatu penyakit pada masyarakat. Yang kedua juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui etiologi atau penyebab penyakit pada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi program kesehatan. Yang keempat itu bisa menjadi salah satu rancangan untuk menyusun program kesehatan di suatu populasi masyarakat secara sustainable. Nah, selanjutnya itu adalah kaitan dari epidemiologi dengan terapi okupasi. Jadi epidemiologi ini datanya itu bisa digunakan oleh terapis okupasional untuk sebagai salah satu rancangan dari intervensi. Karena kan kita sebagai terapis okupasional itu bekerja di bidang pelayanan. Kita akan bertemu begitu banyak pasien-pasien atau klien dengan gangguan disabilitas fisik, disabilitas intelektual, atau disabilitas mental. Sehingga kita bisa menggunakan data epidemiologi menjadi salah satu cara kita untuk merancang suatu intervensi yang sekiranya cocok pada pasien atau klien tersebut. Selanjutnya, OT itu juga bisa membantu mengevaluasi program atau intervensi yang akan dilakukan melalui data tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa itu epidemiologi, fungsi, tujuan, dan juga peran epidemiologi pada terapi okupasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.